Selamat siang Ibu Sidin. Perkenalkan, nama saya Mita Romadania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah saya buat, perkembangan dari proposal, eh, di mana kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, 2, dan 3. Proposal saya di sini berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Suku Bunga terhadap Profitabilitas Perusahaan. Bab 1, Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perubahan suku bunga merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan secara langsung. Kenaikan suku bunga itu biasanya menyebabkan peningkatan biaya pinjaman yang berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong aktivitas investasi dan meningkatkan margin keuntungan. Besar kecilnya dampak tersebut bergantung pada kondisi perekonomian global dan kebijakan keuangan yang diterapkan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap utang cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga karena beban bunga yang bertambah, sedangkan perusahaan dengan struktur pendanaan yang lebih seimbang atau memiliki aset tetap berbunga dapat lebih diuntungkan saat suku bunga menurun. Selain berpengaruh terhadap profitabilitas, suku bunga juga memberikan dampak terhadap nilai pasar suatu perusahaan. Peningkatan suku bunga berpotensi menurunkan nilai saham karena adanya penurunan ekspektasi terhadap laba di masa depan. Meskipun dampak ini dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan tingkat daya saing masing-masing perusahaan. Untuk mengantisipasi fluktuasi tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat, salah satunya melalui pemanfaatan instrumen derivatif seperti interest rate swap atau opsi suku bunga. Dengan pemahaman yang mendalam serta respon strategis terhadap dinamika pasar, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan tetap mempertahankan tingkat profitabilitas meskipun berada dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan secara umum. Yang kedua, sejauh mana struktur modal perusahaan mempengaruhi sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Yang ketiga, apa dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja keuangan perusahaan yang berbasis utang tinggi dibandingkan dengan yang berbasis ekuitas. Dan yang terakhir, bagaimana strategi manajemen risiko suku bunga dapat memitigasi dampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian, tujuan penelitian yaitu yang pertama menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari perubahan suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, mengkaji peran struktur modal dalam menentukan tingkat sensitivitas perusahaan terhadap fluktuasi suku bunga. Yang ketiga, membandingkan dampak perubahan suku bunga terhadap profitabilitas antar perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi dan rendah. Dan yang keempat, menilai efektivitas strategi manajemen risiko keuangan dalam menghadapi perubahan suku bunga untuk menjaga stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Lalu di sini ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu sebagai sumber referensi ilmiah yang relevan dalam memahami hubungan antara kebijakan moneter, khususnya suku bunga, dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua bagi masyarakat, yaitu menyajikan pemahaman tentang bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk lembaga pendidikan, yaitu dapat menjadi kontribusi positif dalam memperkaya literatur akademik serta menjadi bahan ajar kontekstual yang mencerminkan dinamika dunia usaha dan ekonomi yang terkini. Kemudian selanjutnya itu bab kedua, tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa dasar teori, dan yang akan saya bahas yaitu yang pertama teori suku bunga.
Perubahan tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, terutama melalui peningkatan biaya pinjaman dan penyempitan margin laba. Saat suku bunga naik, beban bunga perusahaan ikut meningkat, sehingga laba bersih cenderung menurun. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong aktivitas investasi dan memperlebar margin keuntungan. Dampak ini akan lebih dirasakan oleh perusahaan yang mengandalkan pembiayaan utang. Sedangkan perusahaan dengan struktur modal yang lebih seimbang atau memiliki aset berbunga tetap cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi tersebut. Selain itu, suku bunga turut mempengaruhi nilai pasar perusahaan, di mana kenaikan suku bunga dapat menurunkan valuasi saham akibat meningkatnya biaya modal dan menurunnya proyeksi laba. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi keuangan yang fleksibel dan tanggap, termasuk pemanfaatan instrumen keuangan derivatif, guna mengendalikan risiko suku bunga dan menjaga kinerja profitabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kemudian yang kedua, teori struktur modal atau capital structure theory. Komposisi struktur modal perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dalam memilih sumber pembiayaan, khususnya terkait penggunaan utang. Penggunaan utang dalam jumlah besar dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manfaat penghematan pajak atau tax shield. Sebagaimana dijelaskan dalam trade-off theory, namun, tingginya proporsi utang juga membuat perusahaan semakin rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga, terutama jika utangnya bersifat suku bunga mengambang. Ketika suku bunga naik, beban bunga ikut meningkat, yang dapat menekan arus kas perusahaan dan memperbesar risiko gagal bayar perusahaan, sehingga berdampak buruk terhadap nilai perusahaan itu. Beberapa teori struktur modal seperti trade-off teori, signaling teori, dan agensi teori memberikan penjelasan tentang pertimbangan perusahaan dalam menentukan kombinasi optimal antara utang dan ekuitas. Walaupun utang bisa menjadi sinyal positif bagi pasar atau alat untuk memperkuat pengawasan manajerial, ketergantungan yang berlebihan tetap menimbulkan resiko yang tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi moneter, perusahaan perlu menjadikan suku bunga sebagai variabel penting dalam menentukan kebijakan pendanaannya. Strategi struktur modal yang seimbang menjadi kunci dalam menjaga kestabilan keuangan dan ketahanan perusahaan terhadap guncangan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu teori profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan yang sangat diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, khususnya investor. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai seberapa efektif manajemen dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional dan investasi, serta menggambarkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Beberapa rasio yang sering digunakan antara lain net profit margin untuk mengukur efisiensi pengendalian biaya, return on asset untuk menilai efektivitas penggunaan aset, dan return on equity untuk mengevaluasi keuntungan atas modal yang dimiliki pemegang saham. Tingkat profitabilitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan struktur biaya, termasuk komponen beban bunga dari utang yang dimiliki. Manajemen keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti inflasi, perubahan suku bunga, dan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional juga turut mempengaruhi kinerja laba. Oleh karena itu, dalam menjaga dan meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan, perusahaan perlu memperhatikan perubahan lingkungan makroekonomi dan menyesuaikan strategi keuangannya secara adaptif. Teori yang keempat yaitu teori ekonomi makro terkait kebijakan moneter. Ilmu ekonomi makro membahas perilaku keseluruhan perekonomian secara agregat, termasuk variabel-variabel penting seperti inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta kestabilan sistem keuangan. Salah satu aspek kunci dalam ekonomi makro adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menetapkan suku bunga.
dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penetapan suku bunga acuan oleh bank sentral seperti BI Rate serta langsung mempengaruhi biaya kredit dan keputusan konsumtif maupun investasi dalam sektor real. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif diterapkan ketika aktivitas ekonomi melambat, melalui penurunan suku bunga untuk merangsang konsumsi dan investasi. Sebaliknya, kebijakan kontraktif digunakan saat inflasi sedang tinggi, dengan menaikkan suku bunga guna menurunkan permintaan agregat. Perubahan suku bunga memiliki dampak besar terhadap siklus ekonomi, sehingga penerapannya harus dilakukan secara cermat dan terukur. Menariknya, secara etimologis, kata ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah tangga, menggambarkan pentingnya pengaturan sumber daya secara efisien dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Kemudian, ini terdapat 3 penelitian terdahulu yang digunakan untuk menulis penelitian ini, yaitu yang pertama, Sutrisno pada tahun 2021 menulis mengenai suku bunga berpengaruh negatif terhadap ROE pada perusahaan manufaktur di BII. Yang kedua, Dewi dan Handayani pada tahun 2020 menulis perusahaan perbankan sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga karena mempengaruhi pendapatan bunga bersih. Dan yang ketiga, Mulyadi pada tahun 2019, perusahaan properti mengalami penurunan laba ketika suku bunga meningkat karena menurunnya permintaan kredit kepemilikan rumah. Hipotesis penelitian di sini ada dua, di mana jika hasil hipotesis 0, yaitu H0, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan. Dan hipotesis alternatif, yaitu H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Sebelumnya dijelaskan kalau penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara dua variabel utama, yaitu perubahan suku bunga sebagai variabel independen dan profitabilitas perusahaan sebagai variabel dependen, serta menilai peran struktur modal dan manajemen risiko sebagai variabel moderasi atau kontrol. Penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi melalui analisis hubungan antar variabel berdasarkan data yang diolah secara statistik. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif, di mana peneliti ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam konteks perubahan lingkungan makroekonomi, khususnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Kemudian lokasi dan waktu penelitiannya. Penelitian ini akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan fokus pada sektor-sektor industri yang dianggap memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi suku bunga, seperti seperti sektor perbankan, properti, dan manufaktur. Pemilihan sektor-sektor ini didasarkan pada karakteristik bisnis yang sangat dipengaruhi oleh biaya pendanaan dan kondisi makroekonomi, khususnya kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Misalnya, sektor perbankan sangat tergantung pada selisih bunga atau interest margin, sektor properti pada pembiayaan kredit konsumen, dan sektor manufaktur pada struktur utang jangka menengah dan panjang. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan, kurang lebih, yang mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan data sekunder yang meliputi data laporan keuangan perusahaan dan data suku bunga historis dari Bank Indonesia, pengolahan dan analisis data statistik menggunakan perangkat lunak pendukung seperti SPSS atau EViews,
serta penyusunan laporan penelitian yang terdiri dari pembahasan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Seluruh rangkaian kegiatan akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian di sini ada penelitian ini akan menggunakan populasi dan juga sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2019 sampai 2023. Dan untuk sampel sendiri, yaitu pengambilan sampel akan dilakukan dengan teknik purpoise sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria sampelnya ini adalah perusahaan yang rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama tahun 2019 sampai 2023, perusahaan yang memiliki struktur modal yang tercatat jelas, baik dalam bentuk utang jangka panjang maupun ekuitas, perusahaan yang tidak delisting selama periode observasi, dan perusahaan dari sektor yang memiliki ketergantungan terhadap pinjaman atau utang dalam struktur pendanaannya. Dari data yang sudah dikumpulkan, diperkirakan sekitar 20 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut dan akan dianalisis lebih lanjut. Kemudian, jenis dan sumber data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi resmi. Data tersebut dikumpulkan tanpa interaksi langsung dengan objek penelitian dan digunakan untuk mendukung analisis hubungan antara suku bunga dan profitabilitas perusahaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan tahunan atau annual report. Ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai rasio profitabilitas seperti ROE, ROI, dan MPM, serta struktur modal perusahaan. Laporan ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, data suku bunga acuan atau BI rate dan BI 7-day reverse repo rate merupakan data utama untuk variabel independen yang nantinya akan menunjukkan kebijakan moneter Bank Indonesia terkait tingkat suku bunga. Data ini akan diambil dari situs resmi Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu data makroekonomi pendukung. Data pendukung seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan produk domestik bruto atau PDB digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan kondisi ekonomi secara umum selama periode penelitian. Sumbernya akan berasal dari Badan Pusat Statistik. Dan yang keempat, data industri dan regulasi sektor. Untuk memahami konteks sektoral dan kebijakan yang relevan, digunakan data dan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya terkait struktur industri, pengawasan, dan kondisi keuangan sektor usaha yang tertentu. Kemudian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan tahunan perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai rasio profitabilitas, data suku bunga acuan dari Bank Indonesia sebagai variabel utama, serta data makroekonomi pendukung seperti inflasi, nilai tukar, dan PDB dari BPS dan World Bank. Seluruh data dikumpulkan secara time series sesuai periode penelitian yaitu 2019 dan 2023 agar dapat dianalisis berdasarkan tren dan dinamika ekonomi yang terjadi. Dokumentasi juga mencakup informasi sektoral dari OJK, guna memahami konteks regulasi dan karakteristik industri yang diteliti. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan software statistik. Data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik sesuai kebutuhan dan kompleksitas model yang digunakan. Pemilihan software ini bertujuan untuk menjamin akurasi, efisiensi, serta validasi hasil analisis statistik. Analisis
Data ini dilakukan dalam beberapa tahap sistematis. Yang pertama yaitu uji statistik deskripsi. Maaf, yang pertama uji statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebaran dan kecenderungan data, seperti nilai maksimum dan minimum yang menunjukkan rentang data, nilai rata-rata atau mean yang menggambarkan pusat distribusi data, serta standar deviasi yang menunjukkan tingkat variasi atau penyebaran data dari rata-ratanya. Dan yang kedua adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan yang pertama uji T atau partial test untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua uji F atau simultan test untuk menguji pengaruh secara bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu koefisien determinasi atau R square untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode penelitian yang digunakan yaitu model regresi, di mana Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah beta 2 Z1 ditambah beta 3 Z2 ditambah beta 4 dalam kurung X kali Z2 tambah E, di mana Y ini profitabilitas yaitu ROE, dan NPM. X ini suku bunga, Z1 struktur modal atau DER, Z2 manajemen resiko, X kali Z2 yaitu interaksi antara suku bunga dan strategi manajemen resiko, beta 0 yaitu konstanta, beta 1 sampai beta 4 ini koefisien regresi, dan E ini jika ada error term. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.